warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga keselamatan, sehingga kita semua dapat hadir di ruangan tercinta kita di SDP Negeri Manado. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita mensajikan kepada kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang. Di sini kita akan bersama-sama mendengarkan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Yupriani SPD sebagai calon guru penggerak. Semoga destinasi yang disampaikan Ibu Yupriani dapat kita terapkan di sekolah tercinta kita, sebagaimana filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara Tun Wuri Handayani, di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Untuk Ibu Yupriani SPD dipersilahkan mendestinasikan tugasnya sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendefinisikan tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1.4 tentang budaya positif. Karena di sekolah kita juga sudah sering kita terapkan ya Bapak Ibu tentang budaya positif, tetapi kita masih beberapa guru yang menerapkannya. Bukan berarti tidak ada. Sebenarnya sudah ada, tetapi kita belum memahami sepenuhnya. Nah, di sini saya akan membagikan sedikit informasi pengetahuan yang saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya pada ibu-ibu dan bapak guru yang ada di SMP Negeri Manado ini, kira-kira di dalam budaya positif itu salah satunya ada disiplin positif. Mungkin bapak ibu bisa membantu saya, apa itu bapak ibu disiplin positif? Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Yupriani tentang apa itu disiplin positif. Disiplin positif menurut saya adalah kegiatan positif yang dilakukan yang berkelanjutan tanpa harus diperintah. Contoh misalnya itu mengerjakan tugas sesuai arahan guru. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan, dipersilakan. Ya, dipersilakan Bu Risma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Bu Yupriani mengenai tentang disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan yang mendidik tanpa memberikan hukuman ataupun hadiah. Nah, jadi misalnya contohnya itu seperti peserta didik yang melakukan kesalahan dengan datang terlambat ke sekolah. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut, tetapi kita memberikan kesepakatan dulu kepada peserta didik tersebut sehingga kita dapat menanamkan sikap disiplin terhadap diri peserta didik tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan calon guru penggerak ini saya didampingi oleh seorang fasilitator yang hebat, yaitu Bapak Rijal SPD MTSol, dan ibu pengajar praktik yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Zuraidah SHG MA. Latar belakang penerapan budaya positif keyakinan kelas. Sebelum melakukan kegiatan positif di luar kelas, kita sudah ada melaksanakan kegiatan positif yang dilakukan di dalam kelas terlebih dahulu. Tujuannya supaya siswa tersebut terbiasa melaksanakan kegiatan positif itu tanpa diperintah ataupun mendapat hadiah. Nah, latar belakang penerapan budaya positif keyakinan kelas ini diupayakan karena belum menyeluruhnya pemahaman rekan-rekan guru tentang penerapan konsep budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar, penerapan budaya positif
harus dilakukan agar pembiasaan hal baik dapat intens dijalankan. Hal ini harus dimulai dari keyakinan kelas. Nah, sehingga anak-anak tersebut bisa melaksanakan kegiatan budaya positif tersebut dengan kesadaran diri masing-masing. Kemudian, murid tidak suka peraturan karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Nah, dengan adanya budaya positif yang dilakukan dalam penerapan keyakinan kelas, siswa tidak perlu lagi melakukan kesalahan dan tidak ada lagi tindakan-tindakan yang dilakukan yang pada akhirnya menimbulkan rasa malu, rasa minder dengan teman-temannya. Jadi mereka melakukan sebuah budaya positif berdasarkan kesadaran dan pemahaman mereka masing-masing tanpa harus diperintah, tanpa harus ada hukuman. Nah, mereka sudah melaksanakan sesuai aturan yang sudah kita sepakati di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, latar belakang kegiatan budaya positif yang kita lakukan di dalam kelas atau budaya positif keyakinan kelas ini sangat perlu kita lakukan, sebab untuk membentuk karakter peserta didik kita berbudaya yang baik, terutama dalam budaya positif yang kita lakukan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jadi baik di dalam membuang sampah pada tempatnya, kemudian dalam melakukan tugas, di dalam mengerjakan PR, kemudian di dalam sapa, salam, senyum. Nah, itu menjadi sebuah budaya positif yang kita lakukan. Kemudian saling menghargai, tidak bermain saat belajar. Banyak yang bisa kita lakukan untuk membentuk karakter peserta didik kita mempunyai budaya positif yang tanpa harus diperintah dan tanpa ada hukuman dan sanksi. Tujuan dari aksi nyata di modul 1.4 di budaya positif ini menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui kesepakatan kelas dengan meyakini dan meningkatkan nilai-nilai budaya positif. Nah, nilai budaya positif tadi salah satunya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sari Mulyani dan Ibu Risma Ponda tadi, bahwa kesepakatan kelas itu meyakini ada nilai-nilai positif yang dimiliki oleh anak. Salah satunya untuk membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian datang sesuai waktu, disiplin di dalam kelas. Peraturan-peraturan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Kemudian menciptakan murid yang merdeka dan berdisiplin diri yang kuat, serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid. Dengan pembuatan keyakinan kelas menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Jadi terbentuk nilai-nilai tadi berdasarkan keinginannya sendiri, bukan atas dasar perintah, bukan atas dasar aturan, tetapi mereka melakukan dengan kemauan mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa mereka butuh, bahwa yang mereka lakukan itu adalah melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, bukan hanya pada masa sekarang, tapi berkelanjutan sampai di masa yang akan datang. Nah, jadi budaya positif ini bukan hanya diterapkan di sekolah, mereka juga memulainya dari diri sendiri, di rumah, di sekolah, di lingkungan mereka berinteraksi, baik mereka dengan teman, dengan orang tua, dengan teman sebayanya, atau dengan orang yang tidak dikenalnya. Nah, jadi budaya positif ini bukan hanya satu peraturan yang ditetapkan di sekolah, kemudian dijalankan di sekolah, tetapi melaksanakan sebuah kegiatan yang positif, yang tumbuh dari hatinya sendiri, lahir dari dalam dirinya sendiri, atas bimbingan yang sudah kita lakukan di sekolah. Ini terbentuk bukan hanya di sekolah saja, bisa juga kita lakukan terbentuknya budaya positif tersebut dari lingkungan keluarga. Karena mereka apabila sudah ada hal-hal yang positif ditanamkan, terlebih kepada anak, mereka akan lebih mudah mengingat dibandingkan orang yang sudah dewasa. Nah, untuk anak-anak lebih mudah kita mengingatkan, nah ini harusnya seperti ini ya, buang sampahnya di sini ya. Nah, kalau nanti biasa kalau anak-anak
belajar, terutama di anak pendidikan menengah pertama seperti sekolah kita ini, mereka sudah memahami betul bahwa yang mereka lakukan tersebut adalah bernilai positif, bukan hanya untuk waktu yang singkat, tetapi untuk jangka panjang. Nah, jadi budaya positif ini bisa terbawa sampai kapanpun, apakah nanti mereka sudah bekerja ataupun tidak bekerja di luar sekolah, ataupun mereka yang sudah punya pendidikan lebih tinggi. Budaya positif itu sudah tertanam di diri mereka sejak awal, terutama di dalam penerapan masa di sekolah yang kita mulai dari keyakinan kelas. Berikutnya adalah tolak ukur. Nah, apa kira-kira tolak ukur kita yang menghasilkan budaya positif pada anak-anak? Yang pertama, terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif. Nah, diseminasi itu adalah pengimbasan apa yang kita lakukan hari ini. Contohnya misalnya seorang peserta didik, apa yang dilakukan oleh gurunya. Nah, kemudian seorang pendidik atau guru tersebut menyampaikan kepada peserta didik, lihat, yuk bantu ibu melakukan ini. Misalnya contoh, ada sampah, kemudian kita masukkan di dalam tempatnya atau tempat sampah. Kemudian misalnya, nak tolong bantu ibu, ini misalnya kelasnya berantakan, tolong dirapikan. Nah, itu berarti gurunya tersebut atau peserta didik sudah mengajak peserta didiknya untuk melakukan hal yang positif. Nah, secara tidak langsung kan dia sudah menyampaikan, walaupun tidak dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Nah, hal tersebut kan sudah mendefinisi konsep inti dari sebuah budaya positif. Nah, kemudian apa lagi? Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama guru dan murid. Nah, di sini kesepakatan ini kita punya juga aturan. Nah, ini kira-kira nanti kalau seandainya di dalam kelas, nah ini kita sudah buat kesepakatan ya. Contohnya apa? Misalnya nanti kalau ada yang datang terlambat, ini kira-kira bagaimana? Kemudian misalnya kita sudah janji kalau misalnya mengerjakan tugas sekian menit waktunya ini harus selesai. Kalau tidak terselesaikan bagaimana? Contohnya misalnya kita kerja kelompok. Nah, di dalam kerja kelompok ini kita semua harus berbagi tugas. Tidak hanya satu orang yang mengerjakan tugas, yang lain hanya duduk, diam, kemudian mendapat nilai yang sama. Nah, di sini kita bagi bagaimana aturan dalam pengerjaan kelompok, bagaimana pembagian kerjanya, seandainya tidak kerja sama dengan yang baik, apa konsekuensinya. Nah, di sini semua disepakati. Artinya, seandainya dari kelompok tersebut ada salah satu siswa yang dengan nilai, walaupun mereka bekerja dalam satu kelompok, nilainya berbeda, itu sudah disepakati bersama. Jadi tidak merasa ini sebuah hukuman gitu. Karena apa? Karena kita sudah melakukan kesepakatan. Nah, kalau sudah kesepakatan dilaksanakan, artinya tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian tidak merasa ini sebuah intimidasi, tidak merasa bahwa ini sebuah hukuman. Karena itu sebuah aturan yang sudah kita sepakati bersama. Nah, jadi kesepakatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi disepakati oleh murid juga. Jadi bukan hanya guru, nak kalau kamu seperti ini, sanksinya seperti ini. Nah, itu terkesan memberi hukuman. Ini bukan sebuah hukuman. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita sudah sampaikan, ini aturannya kita buat, misalnya kerja kelompok, nanti ada yang dari sebagian temanmu, ada yang tidak mengerjakan tugas, ini yang mengerjakan tugas beri nilai, misalnya dari berapa? Dari rentangnya dari yang 100 sampai ke 80, itu yang aktif. Kemudian yang ikut andil dari yang 80 sampai ke 60. Misalnya nanti, oh ini yang tidak mengerjakan tugas apa-apa, kita ambil dari berapa? Dari misalnya 70 ke 50. Nah, kalau mungkin dari salah satu kelompok tadi ada yang mendapat nilai 50 atau 60 atau 70, kawannya kok bisa dapat nilai 90?
kita beli kertas atau kita beli lem atau beli apa, uangnya tadi kita pergunakan untuk kegiatan belajar juga, bukan untuk makan-makan atau hasil kumpulan uangnya tadi kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Tidak. Jadi misalnya tidak mengerjakan tugas piket gitu. Nah, uang denda yang tidak mengerjakan piket tadi kita kumpulkan. Nah, setelah itu kita pergunakan uang tersebut untuk kegiatan belajar. Nah, contoh seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya beli lem, beli keperluan belajar yang lain. Nah, artinya itu sudah disepakati. Jadi nggak merasa, aku nggak piket, nanti bayar denda. Atau ada siswa juga yang merasa gini, anak mending nggak piket, bayarnya cuma 1.000. Nggak seperti itu. Artinya apa? Kita juga ada kesepakatan kelas untuk datang tepat waktu. Nah, jadi tidak ada istilah siswa tadi datangnya ditelat-telatin. Tujuannya apa? Supaya nggak ngerjakan tugas piket. Tidak seperti itu. Jadi kesepakatan tadi sudah disepakati bersama, datang belajar tepat waktu. Nah, kalau dia sudah datang tepat waktu, otomatis dia sudah bisa melaksanakan tugas di dalam piket kelas. Nah, jadi tidak ada istilah, aku nggak usah piket, bayar 1.000 rupiah aja, kan lebih mudah. Nah, bukan seperti itu. Jadi kita tanamkan bahwa bersih itu penting. Nah, dengan kelas yang bersih, kita belajar bisa nyaman. Nah, kalau kita belajar nyaman, suasana kelasnya jadi enak kan gitu. Misalnya apalagi kalau misalnya dalam piket nanti uangnya kita berikan parfum yuk gitu. Nah, jadi hasil dari pengumpulan kita dari siswa yang tidak mengerjakan tugas piket tadi bermanfaat juga untuk kepentingan bersama. Itu kesepakatan yang kita lakukan antara guru dan murid. Masih banyak lagi Bapak Ibu ya contohnya ya, tapi itu salah satu. Kemudian apalagi, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati bersama gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan tadi, kesepakatan bersama tadi adalah berdasarkan apa Bapak Ibu? Berdasarkan kemauan kita sendiri. Tidak ya Bapak Ibu, yang kita lakukan tadi berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, jadi dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Siswa tadi mampu menerapkannya berdasarkan hati nuraninya sendiri. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan mereka melakukan hal-hal yang positif untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, dari apa yang sudah kita lakukan di dalam kelas, mudah-mudahan kalau setiap hari kita laksanakan menjadi sebuah pembiasaan. Bukan hanya di sekolah, tapi mereka bisa melakukan pembiasaan itu di luar sekolah. Misalnya ngapain? Nanti di rumah. Misalnya apa? Melihat orang tuanya kayaknya kok nggak sempat nyapu, dia sapu, dia bersihkan rumahnya. Kamarnya misalnya berserak. Dia nggak perlu lagi harus ibunya, harus kakaknya, harus adiknya. Kenapa? Karena kita sudah membiasakan. Kita mulai tanamkan, kita mulai terapkan, kita jalankan, kita tumbuhkan rasa yang ada di hati mereka bahwa yang dilakukan ini adalah sesuatu yang positif. Kenapa? Karena di dalam Islam juga kan sudah disampaikan bahwa bersih itu sebagian dari iman. Nah, itu kan sudah ada di dalam hukum di Al-Quran ya Bapak Ibu ya, yang sudah diterapkan bahwa bersih itu sebagian dari iman. Itu hadis yang kita pahami, yaitu hadis Rasulullah ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu bukan hanya dilakukan oleh guru, tetapi dilaksanakan bersama atas kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian apalagi yang menjadi tolak ukur budaya positif tadi? Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Nah, ketika siswa melakukan sebuah kesalahan, kita tidak harus memberikan sebuah hukuman. Hukuman itu akan membentuk mental pada anak terutama misalnya belajar di dalam kelas, kemudian nggak bawa buku, kita kasih sanksi. Ini misalnya
berarti kita sudah memberikan sebuah hukuman. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan penyelesaian tersebut? Bagaimana? Oke, nah misalnya hari ini kamu tidak bawa buku, boleh kamu berbagi dengan temanmu. Misalnya siapa si anak, tolong kamu berbagi ya. Ini temanmu tadi tidak bawa buku. Misalnya kita tanya, kenapa nak kamu nggak bawa buku? Bu, misalnya tadi malam saya nggak belajar, atau tadi malam ketiduran, pagi bangunnya telat, jadi bu bawa buku asal aja. Ataupun mungkin orang tua nggak di rumah bu, jadi saya tidurnya mungkin tempat keluarga, begitu pulang pagi bu nggak sempat lagi lihat roster. Ataupun mungkin bukunya bu tertinggal, atau apalah alasan mereka. Nah, kita tidak harus langsung menganggap bahwa ini sebuah kesalahan. Nah, hari ini bisa ibu maklumi ya, besok jangan dibuat lagi. Apa kira-kira yang memotivasi anak tersebut sehingga dengan tidak ada buku tadi, dia sudah begitu kawannya buka buku semua, nak buka, tolong bukunya semua dibuka halaman sekian. Begitu dia nggak ada buku, itu kan dia sudah di situ saja dia sudah merasa, aduh aku nggak bawa buku gimana ya, pasti bu guru marah, pasti begini begitu. Nah, jadi bagaimana cara kita memberikan solusi supaya anak tadi tetap terasa nyaman walaupun dia tidak membawa buku. Setidaknya kita bisa mendengarkan apa permasalahan dia, setidaknya kita bisa memahami, kita bisa mengetahui apa masalahnya sehingga bukunya tadi tertinggal ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi terlaksananya penyelesaian menggunakan penerapan segitiga restitusi tadi tidak menghakimi seorang peserta didik. Misalnya dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, nah itu kita mencarikan sebuah solusi bagaimana caranya supaya dia bisa tetap belajar nyaman, aman, bisa belajar seperti teman-temannya yang lain, tidak merasa bahwa dia dihakimi. Nah, itu penting ya Bapak Ibu, itu menjadi tolak ukur. Kenapa? Karena kita akan membentuk sebuah karakter dari peserta didik. Setidaknya kita harus mengetahui apa yang menjadi penyebab bukunya tertinggal. Atau misalnya dia tidak mengerjakan PR, apa yang menyebabkan dia tidak mengerjakan PR. Setidaknya kita harus mengetahui apa sih yang menjadi kendala dia. Nah, jadi kita tidak langsung memberikan hukuman atau sanksi, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Atau misalnya karena kamu nggak bawa buku, kamu mencatat dari halaman sekian sampai sekian. Atau karena kamu nggak mengerjakan PR, ibu tambah ya, yang kemarin 5 jadi 10 atau jadi 15. Kalau besok nggak bawa lagi atau nggak kerjakan tugas lagi, nambah lagi. Jadi bu, semakin hari tugasnya bukan tambah selesai bu, tapi bertambah banyak. Nah, itu berarti kita sudah memberikan sebuah hukuman. Nah, makanya ada tolak ukur. Kenapa kita harus membuat penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini siswa tidak merasa dihakimi, siswa tidak merasa terhukum, tetap merasa belajar nyaman, aman, sesuai dengan bukan artinya sesuai dengan yang dia mau itu semaunya sendiri, tidak, tapi belajar aman, nyaman, sesuai dengan yang dipahami oleh peserta didik. Kita paham ya Bapak Ibu ya, bahwa tidak semua peserta didik itu mempunyai kemampuan yang sama. Tidak semua peserta didik itu memiliki minat belajar yang sama. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik kita harus paham. Kemudian tidak semua peserta didik itu misalnya ini keperluan belajarnya begini. Nah, ini harus seperti ini. Tidak semua punya pemikiran yang sama. Nah, kita sebagai pendidik kita harus memahami karakter peserta didik kita. Nah, jadi bagaimana dengan peserta didik yang berbeda-beda tadi, kita bisa menerapkan proses pembelajaran dengan aman, nyaman, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tercapai. Kemudian karakter anak juga bisa menjadi karakter yang baik, yang sesuai dengan keinginan bukan hanya keinginan kita ya Bapak Ibu, membentuk karakter anak ini menjadi keinginan semua orang, bahkan untuk orang tua. Tidak ada yang menginginkan seorang anak berkarakter tidak baik. Terkadang orang tua kan sering begini, kalau anaknya baik, mereka akan mengatakan, ini anakku loh, kalau anaknya berprestasi, ini anakku loh. Tapi ketika anaknya melakukan sebuah kesalahan, nah mereka akan bertanya, siapa gurunya? Nah, seperti itu kan Bapak Ibu kan? Nah, itu sudah tidak asing lagi, sudah familiar dengan kita sebagai pendidik, bahwa prestasi anak itu karena
tetapi begitu kesalahan anak jatuhnya pada gurunya. Nah, itu menjadi sebuah tolak ukur kenapa kita harus melaksanakan budaya positif di sekolah yang tujuannya bisa berkelanjutan bukan hanya di masa sekarang tapi di masa yang sampai ke masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Ini adalah tindakan yang akan dilakukan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang tolak ukur. Kenapa kita perlu melaksanakan budaya positif? Nah, tindakan yang akan dilakukan apa? Nah, misalnya sosialisasi pada warga sekolah terkait disiplin positif, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila. Tindakan apa Bapak Ibu? Tindakan yang akan kita lakukan untuk membentuk budaya positif yang kita bentuk pada anak. Jadi sosialisasi pada warga sekolah. Bukan semerta-merta kita langsung, nah hari ini kita gotong royong supaya kelas kita bersih. Kemudian apalagi besok bawa alat ini ya, bawa alat ini, bawa alat ini. Paling tidak ada kita sampaikan, nah besok ini kelas ini bawa peralatan misalnya apa? Kelas yang kelas 1 misalnya bawa cangkul. Kemudian kelas 2 bawa sapu. Yang kelas 3 bawa apa lagi misalnya? Bawa ini untuk lap-lap kaca. Kemudian apa lagi? Misalnya ada yang bawa keri, macam-macam lah misalnya. Tapi ada sosialisasi. Tujuan dari kegiatan yang mau kita lakukan itu apa? Nah, jadi sosialisasi pada warga sekolah terkait disiplin sekolah, kesepakatan kelas dan profil pelajar Pancasila. Jadi kita di dalam kegiatan pembelajaran ini Bapak Ibu kan kita mengajak, menuntun ya Bapak Ibu, membentuk karakter anak yang tadinya masih samar. Kita terangkan bagaimana caranya. Nah, harus ada sebuah sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Jangan langsung ini tengok ini kelasnya kotor, ayo dibersihkan. Nah, jadi dari awal kita sudah sampaikan supaya kita bersih kelas kita harus melakukan ini nak. Caranya bagaimana? Bersih dari dirimu sendiri dulu. Kemudian bagaimana lagi? Bersih di kelas. Kemudian apa lagi? Bersih di lingkungan sekolah. Nah, supaya sekolah kita bersih, kita besok gotong royong. Paham anak-anak misalnya? Oke, nah kemudian kan disepakati tentunya besok anak-anak sudah membawa perlengkapan untuk bergotong royong. Jadi tidak semerta-merta langsung ini kelasnya kotor dibersihkan. Kemudian ada sanksi. Nah, kita kan sudah ada juga Bapak Ibu ya buat lomba kelas ya. Nah, lomba kelas itu jadi bukan hanya kelas tersebut bukan hanya bersih, bukan hanya rapi, siswanya belajarnya aktif, bukan pada saat penilaian. Nah, jadi kita sudah sampaikan dari awal. Nah, ini kita mengambil penilaian selama 1 semester misalnya. Nanti kita akan umumkan pada pembagian raport, misalnya di semester 1 atau di semester 2. Jadi ada sosialisasi terlebih dahulu Bapak Ibu ya, baru kita terapkan terkait dengan disiplin positifnya tadi. Kemudian apa lagi? Guru menjelaskan pentingnya kesepakatan kelas tadi. Nah, jadi yang dimulai dari peserta didik tadi apa? Nah, dimulai dari kelas, baru bisa secara keseluruhan. Kemudian apa? Menanamkan, menumbuhkan, dan membiasakan profil pelajar Pancasila. Apa yang perlu kita tanamkan? Nah, di dalam profil pelajar Pancasila, di dalam kurikulum Merdeka ini banyak ya Bapak Ibu ya. Kita di dalam kurikulum Merdeka ini kan menanamkan hal-hal yang positif pada anak. Apa kira-kira sih yang bakat yang dimiliki oleh anak? Kita ada pembelajaran P5 ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam P5 itu kira-kira apa yang kita laksanakan? Misalnya, kita mau buat ternak lele, atau apalagi misalnya kita mau buat tanaman antibiotik misalnya. Kita mau buat apa lagi banyak? Atau kita mau buat dalam bentuk wirausaha. Nah, itu semua kan bisa kita mulai dari mana? Dari mulai kita menumbuhkan. Jadi kita tuntun mereka di mana minatnya, apa keinginannya. Nah, di situ kita memberikan rasa percaya diri. Kita tanamkan pada mereka bahwa kita bisa nak. Dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya ternak lele, kita buat aja dulu berapa? 100 ekor. Nah, dari kegiatan yang kita lakukan setiap hari misalnya apa? Ini misalnya memberi makannya, kemudian apa lagi? Perawatannya, kemudian apa lagi? Misalnya cara membersihkan kolamnya, banyak hal-hal yang perlu kita lakukan. Nah, itu kita tanamkan supaya mereka
pahami dalam beternak lele tadi tidak harus diperintah lagi. Nah, kemudian menumbuhkan, apa yang perlu kita tumbuhkan? Nah, apa kira-kira yang kita sepakati tadi? Misalnya dalam melakukan ternak lele tadi. Yang kita tumbuhkan apa? Rasa tanggung jawab, ya Bapak Ibu ya. Jadi apa kira-kira tanggung jawabnya? Kan ini nggak dilakukan satu orang ya Bapak Ibu. Ini misalnya kan ada beberapa dari misalnya kelas ini ternak lele, kelas ini apalagi, kelas ini apalagi. Nah, kita kan bagi tugas. Nah, ini kamu bagian beri makan pagi misalnya. Nah, kamu bagian membersihin kolam. Kamu apalagi? Kamu misalnya bagian untuk apalagi ya, misalnya membersihkan lingkungan sekitar kolam, atau apalagi lah kira-kira yang diperlukan untuk berjalannya proses P5 tadi. Nah, kita tumbuhkan tanggung jawabnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian membiasakan. Nah, jadi hal-hal yang positif tadi menjadi sebuah pembiasaan. Dari mana? Dari mulai kita sampaikan, kita tanamkan, kita tumbuhkan, pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan profil pelajar Pancasila. Jadi bukan sekedar sekolah ini hanya melepaskan tugas di rumah, nggak bantu mama, kemudian apalagi yang penting sekolah, gitu. Jadi tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka mempunyai rasa yang tumbuh di hati mereka bahwa sekolah itu penting. Kemudian di sekolah itu apa yang kita terapkan? Nah, yang kita terapkan itu mereka merasa bahwa itu juga penting untuk diri mereka. Nah, jadi tumbuh menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan tersebut tentu sebuah kebiasaan yang positif. Nah, itu yang perlu kita kembangkan pada peserta didik kita. Nah, itu sebuah tindakan yang harus kita lakukan. Kita tanamkan, kita tumbuhkan sehingga menjadi sebuah pembiasaan yang baik untuk peserta didik kita. Kemudian apa lagi? Nah, tindakan yang akan kita lakukan apa lagi? Mendokumentasikan setiap kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, kegiatan pembelajaran apa yang perlu kita lakukan? Dokumentasi apa yang perlu kita lakukan dalam menumbuhkan pembiasaan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam P5 misalnya apa Bapak Ibu? Misalnya tadi seperti beternak lele. Ini biar Ibu tahu ya bahwa kamu tadi pagi sudah memberi makan ikan lelenya. Mana buktinya? Nah, waktu memberi ikan lele dipoto. Nah, ini jam sekian ada fotonya. Kan terlihat ya Bapak Ibu di HP kita ya, di handphone kita. Misalnya ini jam berapa tadi ngambil dokumentasinya. Nah, misalnya kan terlihat jam sekian. Misalnya siapa? Si Adi tadi udah ngasih makan ikan. Jadi bukan hanya udah diberi makan tadi ikannya, udah Bu. Atau misalnya tanaman antibiotiknya, udah disiram, udah Bu. Mana buktinya? Tidak ada. Nah, untuk kita mengetahui bahwa peserta didik tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya, ada dokumentasi ya Bapak Ibu. Nah, itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa mereka sudah bertanggung jawab atas tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Kemudian apa lagi yang perlu didokumentasikan? Nah, misalnya tugas, Nina, kita hari ini melakukan apa lagi? Nah, tugas tersebut kan bukan hanya P5 saja ya Bapak Ibu ya. Misalnya proses pembelajaran di dalam kelas, mana bentuk dokumennya? Nah, misalnya apa? Membuat gambar. Nah, gambar-gambar mereka tersebut bisa kita kumpulkan dalam bentuk apa Bapak Ibu? Nah, misalnya dalam bentuk portofolio. Ada beberapa tugas. Nah, ini yang gambar kita gabung dengan gambar. Kemudian yang tugas lain kita gabungkan dengan tugas lain. Nah, dari beberapa tugas yang mereka lakukan selain di P5, kita kumpulkan. Nah, menjadi sebuah bentuk dokumentasi. Bukan hanya sekedar foto ya Bapak Ibu, tapi dokumen yang bisa dilihat misalnya dalam bentuk lembaran-lembaran, itu juga berupa dokumentasi, sebuah bukti bahwa mereka sudah melakukan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar guru masuk, nah ini kerjakan halaman sekian, kemudian peserta didik melaksanakan tugas tersebut, gurunya misalnya ngapain? Main HP, atau apalagi keluar, membiarkan peserta didik melakukan proses pembelajaran sendiri. Ketika mereka tidak paham, ketika mereka tidak tahu kepada siapa mereka bertanya Bapak Ibu, tidak ada. Kenapa? Karena kita sendiri sebagai pendidiknya, sebagai gurunya,
yang harusnya mereka contoh, yang harusnya mereka bertanya, kita tidak ada di tempat. Nah, berarti kita sudah melakukan tindakan yang salah. Nah, jadi tindakan yang kita lakukan tersebut mendokumentasikan. Dokumentasi itu kan tidak bisa asal-asalan ya Bapak Ibu. Oh, nah ini hari ini kamu buat ini, nanti kumpulkan aja. Itu sudah bentuk dokumentasi, kan tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Misalnya ini tugas hari ini. Nah, kemudian kita mengambil penilaian. Di tanggal berapa kita mengambil penilaian? Nah, itu kan merupakan bentuk dokumentasi bahwa tanggal sekian kita sudah melakukan proses pembelajaran. Nah, kalau dalam penilaiannya tadi ngapain? Misalnya anak di luar ya Bapak Ibu ya, misalnya seperti tadi menyiram tanaman antibiotik, kemudian misalnya memberi makan lele. Nah, kalau itu kita ambil sebuah dokumentasi apa? Gambar. Nah, jadi kegiatan proses pembelajaran tersebut jelas ya Bapak Ibu, jelas, terlihat. Nah, ini akan menjadi suatu kenangan bagi anak-anak. Dulu aku pernah ini loh, ini adalah fotonya ini. Ataupun misalnya nanti mereka, mereka sudah ada di perguruan tinggi atau mereka di mana. Kemudian mereka membuat, mungkin ada atau mahasiswa lain mereka membuat penelitian. Nah, ketika mereka membuat penelitian, kita juga bisa tunjukkan bahwa di sekolah kita ini ada sebuah kegiatan ini loh, misalnya pembuatan buat ternak lele, ada antibiotik, mana buktinya, ini. Nah, jadi mungkin mahasiswa tadi memerlukan beberapa dokumentasi yang diperlukan di sekolah kita. Jadi hal-hal yang kita lakukan tersebut, tindakan yang sudah kita lakukan itu akan juga memberikan dampak positif, bukan hanya untuk diri kita pribadi, bukan hanya untuk sekolah pribadi, tapi juga bermanfaat untuk orang lain ya Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya tindakan yang akan dilakukan, yang kita buat di sekolah, kita dokumentasikan. Kemudian Bapak Ibu, kita dalam proses yang kita lakukan di dalam budaya positif ini, kita juga tidak bisa berdiri sendiri ya Bapak Ibu. Contohnya misalnya hari ini saya melakukan sebuah diseminasi aksi nyata tentang kegiatan materi di 1.4, modul 1.4 tentang budaya positif. Saya tidak bisa serta-merta melakukannya sendiri Bapak Ibu. Ini misalnya, saya harus membuat apa? Contohnya hari ini ya Bapak Ibu, saya akan mendiseminasi. Ketika Bapak Ibu tidak melakukan dukungan, tidak ada kerjasama, maka hal tersebut tidak akan terlaksana Bapak Ibu. Tidak akan ada proses pelaksanaan yang terjadi di sekolah apabila tidak ada dukungan, tidak ada kerjasama. Nah, pada hari ini di dalam kegiatan calon guru penggerak di modul 1.4 ini tentang budaya positif, saya mendiseminasikan bahwa kegiatan budaya positif itu bisa kita lakukan dimulai dari kesepakatan kelas. Bagaimana caranya? Nah, tadi saya sudah paparkan di awal. Nah, kegiatan saya ini bisa berhasil apabila yang pertama ada dukungan dari kepala sekolah. Nah, Bapak kepala sekolah ini bertanggung jawab penuh tentang bagaimana berjalannya proses pendidikan yang ada di SMP Negeri 5 Rantau ini. Apabila yang saya lakukan kegiatan saya di pendidikan calon guru penggerak ini hanya saya laksanakan di kegiatan di mana saya belajar dengan fasilitator, dengan pengajar praktik, dengan teman-teman sesama calon guru penggerak. Ketika saya akan implementasikan di sekolah, tidak ada dukungan dari kepala sekolah. Apa kira-kira bisa diterapkan Bapak Ibu? Tentunya tidak kan? Nah, di sini tentu saya membutuhkan dukungan kepala sekolah. Kira-kira bisa nggak ini Bapak kepala sekolahnya atau Ibu kepala sekolahnya memberikan dukungan kepada saya bahwa saya akan melakukan kegiatan diseminasi ini. Kemudian apalagi Bapak Ibu, dukungan dari rekan sejawat yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini sangat memberi motivasi saya Bapak Ibu bahwa kegiatan ini Bapak Ibu mendukung. Nah, kegiatan hari ini Ibu sudah berkumpul di sini, saya mendiseminasikan yang insya Allah nanti bisa kita terapkan ya Bapak Ibu. Selama ini kita belajar mengajar di sekolah itu hanya tidak semuanya ya Bapak Ibu. Sebagian kita hanya datang dari rumah, kemudian datang ke sekolah, kita melakukan proses pembelajaran, datang pukul sekian, pulang pukul sekian, selesai. Ketika kita masuk belajar mengajar tidak dari hati, anak juga begitu Bapak Ibu ya. Begitu kita masuk kelas, anak buka halaman sekian, kerjakan halaman sekian, selesai.
Yang mereka tahu hanya mengerjakan tugas buku biologi dikerjakan di biologi, kemudian pembelajaran bahasa Indonesia dikerjakan di bahasa Indonesia, kemudian pelajaran yang lain lagi tidak ada yang membekas di hati mereka. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya kita sebagai pendidik hidup di hati anak-anak? Bagaimana caranya? Nah, dari budaya positif ini ya Bapak Ibu kita bisa kembangkan, tumbuhkan. Kemudian bagaimana caranya? Nah, kita mulai ya Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana cara kita menuntut mereka, cara kita menanamkan proses pembelajaran di hati mereka, cara kita menumbuhkan bagaimana minat mereka belajar di sekolah. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan di kegiatan calon guru penggerak ini, saya sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Kenapa? Ketika saya melakukan hal-hal yang positif, sehebat apapun Bapak Ibu, seorang penggerak apabila tidak didukung oleh rekan sejawat, terutama kepala sekolah, tidak akan berjalan programnya Bapak Ibu. Kenapa? Ketika saya berjalan sendiri, tentunya kawan-kawan tentu begini, Bu Yupri itu ya sok ini, sok hebat, sok beginilah, sok begitulah. Nah, kemudian apa yang saya lakukan itu bukan menjadi satu hal yang positif. Kemudian nanti dibanding-bandingkan sama anak. Nah, waktu kamu masuk Bu Yupri itu belajarnya bagaimana? Sok keren ya Bu Yupri itu. Nah, misalnya seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya saya tidak mendapat dukungan dari rekan sejawat. Ya kan Bapak Ibu? Kalau seperti itu kira-kira bisa nggak Bu terjalin kerjasama antara satu guru dengan yang lain? Enggak. Atau bisa nggak Bapak Ibu kira-kira ini? Enggak. Anak menjalankan tugas sesuai dengan arahan guru, bisa nggak Bapak Ibu? Enggak Bu. Nggak bisa ya Bu Sarya? Iya. Oke, nah jadi Bapak Ibu kita memerlukan dukungan dari rekan sejawat. Bukan hanya kepala sekolah saja, hebat pun kepala sekolahnya Bapak Ibu. Kalau gurunya nggak jalan juga Bapak Ibu. Begitu juga seorang CGP, calon guru penggerak akan melakukan sebuah aksi di sekolahnya berdasarkan proses yang dia dapatkan di dalam kegiatan guru penggerak juga tidak akan berjalan Bapak Ibu apabila tidak ada dukungan dari rekan sejawat. Karena apa? Karena hari ini saya mendiseminasikan apa yang saya peroleh. Ketika ini hanya lewat Bapak Ibu, sama seperti saya menyiramkan air di daun keladi Bapak Ibu. Begitu lewat, saya siram, habis, tidak ada bekas sama sekali. Jadi upaya saya hari ini, saya punya harapan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu dapat kita terapkan bersama-sama. Kita menjadi seorang pendidik yang dicintai oleh siswa, yang dicintai oleh peserta didik. Kemudian kita menjadi seorang pendidik yang benar-benar menuntun, yang benar-benar kita mengembangkan bakat dan kemampuan peserta didik sehingga nampak bakat tersebut tumbuh menjadi apa yang mereka inginkan. Bapak Ibu, sekarang kan kita sudah nggak zaman kayak kita sekolah zaman dulu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita sekolah catat buku sampai habis. Nah, apa Bapak Ibu? CBSA ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dulu kita belajar dengan kurikulum CBSA, catat buku sampai habis. Gurunya datang, buka buku, kemudian suruh catat sampai habis jam pelajaran, suruh rangkum dari halaman 10 sampai halaman 18, 8 lembar Bapak Ibu kita suruh rangkum. Kita aja isinya nggak ngerti, suruh rangkum. Gurunya pun kadang nggak tahu Bapak Ibu kan, disuruh rangkum. Kenapa? Karena menganggap guru itu adalah nomor 1. Perintah guru itu harus dipatuhi, harus ditaati, harus dilaksanakan gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi sekarang nggak lagi Bapak Ibu. Bukan artinya kita tidak mendidik anak tadi untuk sopan kepada guru, tidak Bapak Ibu ya. Berdasarkan kesepakatan kelas tadi, kesepakatan di dalam budaya positif, kita sudah menanamkan bagaimana harusnya peserta didik melakukan hal-hal yang positif di kelas ya Bapak Ibu, kepada orang yang lebih tua bagaimana, ada kepada guru bagaimana, ada sesama rekan mereka sendiri, sesama peserta didik bagaimana. Nah, itu sudah kita tumbuhkan. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa terlaksana dengan apa? Dengan kerjasama, dengan kolaborasi ya Bapak Ibu. Dengan kalau saya sebagai calon guru penggerak, tentunya kerjasama saya dengan siapa? Dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan wali murid. Nah, ketika ada siswa yang melakukan sebuah pelanggaran, kita kan konsultasikan dulu nih, misalnya dengan siapa? Dengan guru BK, dengan kepala sekolah. Kemudian apa lagi tindakan kita? Kita panggil orang tuanya. Artinya kita sudah melakukan kerjasama bukan hanya di lingkungan sekolah saja ya Bapak Ibu, tapi juga dengan
wali murid dengan orang-orang di luar sekolah. Kemudian siapa lagi Bapak Ibu yang kita perlu dukungan? Nah, contohnya apa lagi? Wali kelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena wali kelas ini lebih sering bertemu dengan anaknya. Ketika guru lain hanya mungkin cuma 2 jam atau mungkin hanya 3 jam, tapi wali kelas mungkin punya jam lebih. Atau mungkin mereka sering bertemu, misalnya ada hal-hal yang perlu dibicarakan, bisa mungkin bertukar jam dengan guru lain, dengan mata lain. Nah, kenapa wali kelas ini lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik, sehingga apa yang disampaikan oleh seorang calon guru penggerak seperti saya, ini harus ada dukungan dari wali kelas. Kenapa? Apapun proses yang dilaksanakan oleh seorang calon guru penggerak, apabila tidak ada dukungan dari wali kelasnya, juga di kelas tersebut tidak akan berjalan sesuai yang kita mau, ya Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Dukungan dari murid. Apa penting Bu dukungan dari murid? Nah, begitu mungkin kita bertanya ya Bapak Ibu ya. Perlu. Kenapa dukungan dari murid itu penting? Ketika kita menyampaikan sesuatu, selain dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, dari wali kelas, wali murid harus juga mendukung program-program kita Bapak Ibu. Apa misalnya? Nah, di dalam program tadi Bapak Ibu, misalnya dari kepala sekolah tadi kita meminta apa tadi Bapak Ibu? Misalnya kita meminta dukungan untuk kegiatan kita. Kemudian apalagi dari wali kelas, dari siapa lagi tadi Bapak Ibu? Rekan sejawat ya. Nah, kemudian dari murid, kenapa kita perlu dukungan Bapak Ibu? Karena apa? Berproses yang kita lakukan berjalan, kemudian muridnya melaksanakan. Biasanya kalau murid ini bukan Bapak Ibu kan dia apa yang disampaikan guru diikuti. Contoh misalnya gini, orang tua, ini nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu, anak saya sendiri. Kalau kita bilang nak, belajar itu pagi, bangun tidur, habis sholat subuh, buka buku kamu, itu akan lebih mudah kamu mengingat. Kenapa? Karena otak kamu sudah istirahat dalam 1 malam. Nah, ketika bangun pagi kamu belajar, itu akan lebih mudah kamu mengingat pembelajaran tersebut dibandingkan kamu belajar malam hari. Kenapa? Karena kamu sudah letih bermain di siang hari, kamu sudah letih belajar di siang hari. Tetapi dia tidak akan dengar Bapak Ibu. Tapi ketika gurunya ngomong, nak belajar itu pagi. Nah, kemudian dia akan sampaikan, bahkan ngomong kepada kita, mah betul ya ternyata kata bu guru itu belajar itu yang enak itu pagi. Nah, kenapa dia lebih mendengar kata gurunya? Karena guru itu menurut dia lebih apa ya Bapak Ibu? Lebih bisa ditaati gitu ketimbang orang tuanya. Kadang-kadang seperti itu ya Bapak Ibu ya, bukan berarti anak tuh nggak taat sama orang tua ya Bapak Ibu, tapi terkadang anak itu lebih menurut kepada guru. Misalnya gini aja, gurunya besok kalau siapa yang nggak buat PR kena ibu jewer ataupun besok nggak boleh masuk lagi gitu. Mereka sudah gitu takutnya, ini kalau nggak buat PR-nya nanti sama gurunya nggak boleh masuk. Tapi kalau kita Bapak Ibu orang tua, nah kalau kamu nggak belajar, ibu besok nggak kasih uang jajan. Dia takut nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak takut ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia percaya bahwa kita pasti kasih gitu kan. Tapi kalau gurunya dia kan ini memang takut ya Bapak Ibu, takut ada sanksi. Kemudian apalagi Bapak Ibu, harus ada juga dukungan yang kita butuhkan dari guru BK ya Bapak Ibu. Karena begitu kita siswa ada melakukan sebuah kesalahan, kemudian sudah kita cari solusinya, kemudian tidak berhasil, pada akhirnya kemana Bapak Ibu? Ke guru BK. Nah, jadi guru BK ini mungkin lebih memahami karakter peserta didik. Kenapa? Karena guru BK ini sudah mempelajari macam-macam karakteristik peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini saya aplaus nih untuk guru BK-nya nih, untuk Bu Ririn ya, Bu Ririn ya. Iya, Bu. Kemudian apalagi Bapak Ibu dukungan yang dibutuhkan? Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif keyakinan kelas dari segi 3 restitusi. Nah, sarana dan prasarana sekolah apa Bapak Ibu? Nah, kegiatan budaya positif ini bukan hanya sekedar omong-omong ya Bapak Ibu, bukan hanya disampaikan, nah kita begini
misalnya pembiasaan salam gitu kan. Kemudian apalagi kira-kira Bapak Ibu yang kita membutuhkan sarana dan prasarana. Misalnya perpustakaan. Nah, kita membiasakan anak misalnya apa? Literasi, membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran. Nah, ketika kita akan melakukan literasi, kemudian buku di perpustakaannya nggak ada, atau mungkin di kelas itu tidak dilengkapi dengan pojok baca, apakah kira-kira bisa terlaksana Bapak Ibu budaya positifnya? Tentu tidak ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga butuh sarana dan prasarana. Ketika kita akan melakukan literasi, kita harus ada buku. Kemudian apa lagi? Misalnya kita ada yang membaca pada hari Jumat itu kita akan melakukan Yasin bersama. Nah, harus ada apa? Tentu kita akan melaksanakan membaca Yasin. Ada Yasinnya ya Bapak Ibu. Enggak semua anak kita ini hafal Yasin. Enggak usah anaknya ya Bapak Ibu, kita sendiri juga enggak hafal bersama Yasin. Padahal nih mak-maknya ini guru-guru kita yang perempuan ini ikut wirid Yasin ya Bapak Ibu. Berapa tahun kita sudah mengikuti kegiatan Yasin ya Bapak Ibu di masyarakat, tapi nggak hafal juga, apalagi anak-anak yang Bapak Ibu yang cuma kita terapkan di dalam sekolah itu 1 minggu sekali. Kemudian apa lagi? Misalnya membaca Al-Quran bersama, harus ada yang Bapak Ibu kan Al-Qurannya, jangan cuma kita bilang, nah kita harus membaca Al-Quran di pagi hari misalnya sebelum proses pembelajaran sekian menit, atau literasinya kita gantikan dengan membaca Al-Quran. Nah, kan harus ada ya Bapak Ibu sarana dan prasarananya. Nah, itu juga sesuatu yang dibutuhkan, dukungan yang dibutuhkan dalam kita melakukan kegiatan budaya positif. Nah, jadi banyak ya Bapak Ibu yang perlu kita terapkan di sekolah ini, yang pada akhirnya nanti kemajuannya, keberhasilannya, hasil yang bakal kita petik dari sekolah ini, dari budaya positif ini, bukan hanya dari satu hal saja ya Bapak Ibu, banyak. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Hal-hal yang positif kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya Bapak Ibu. Dari mulai kita buang sampah pada tempatnya, kemudian disiplin waktu, kemudian belajar sesuai dengan jadwal yang diminta oleh guru, atau apa hal-hal yang lain. Mungkin dari beberapa guru, mungkin Bapak Ibu punya ini, misalnya menurut saya yang diperlukan dari budaya positif ini apa? Mungkin Bapak Ibu dengan saya mungkin berbeda pemikiran. Kalau menurut saya ini dulu, menurut saya ini dulu. Jadi kita boleh beda persepsi ya Bapak Ibu, tapi kita usahakan dari perbedaan kita ini tujuannya sama ya Bapak Ibu. Nah, artinya kita sama-sama melaksanakan kegiatan budaya positif. Demikian tadi paparan tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Tugas saya di dalam kegiatan calon guru penggerak. Di sini saya minta paparan atau testimoni dari kepala sekolah SMP di Marantau atau yang mewakilinya. Dari apa yang saya katakan tadi, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah SMP di Marantau atau yang mewakili, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang SMP Negeri Marantau. Dan tidak lupa juga selalu beriring salam kita sambungkan kepada kita di Nabi Muhammad SAW. Yang saya mohon kepada rekan-rekan guru semua yang hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang telah disampaikan calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Yupriani. Di sini saya mewakili kepala sekolah akan menyampaikan sedikit testimoni kegiatan calon guru penggerak yang sedang diikuti oleh guru yang ada di SMP Negeri Marantau ini.
Kegiatan yang dilakukan Ibu Yupriani sangat memotivasi bagi sebagian guru kita harus mengikuti perkembangan zaman. Saya melihat kegiatan yang dilakukan Ibu Yupriani dalam proses pembelajaran mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Saya atas mewakili kepala sekolah SMP Negeri Marantau mendukung sekali program guru penggerak. Demikian yang saya sampaikan dan saya akhiri bila kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan dan dukungan yang sudah disampaikan dari wakil kepala sekolah tadi. Di sini saya sangat mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada saya sebagai calon guru penggerak. Dan tadi saya sudah memaparkan tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan diseminasi hari ini dapat kita terapkan di sekolah kita. Kita dapat menjadi pendidik yang mengikuti filosofi ajar dewantara, menuntun peserta didik menuju bakat yang